Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan encoding proses menggunakan trellis diagram. Tentunya yang pertama adalah kita menerjemahkan binary code yang sudah dimasukkan ke dalam encoder shift register. Kemudian kita membuat state diagramnya. Nah, sebelum membuat state diagram, saya akan coba merangkum state yang dihasilkan melalui shift register untuk input value 0 dan 1. Tentunya yang pertama adalah current state, di mana current state-nya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Kemudian untuk di sebelahnya kita akan buat next state. Saya akan tulis formatnya next state, buka kurung, output value-nya saja. Dan nilai-nilai yang saya tuliskan ini adalah nilai-nilai yang sudah dihasilkan sebelumnya melalui shift register. Dan saya bagi di sini, ini adalah next state untuk input value 0, dan satu lagi input value-nya sama dengan 1. Untuk current state 00 dan input value 0, next state-nya adalah 00 dan output value-nya 00. Sekali lagi, ini adalah representasi dari shift register yang kemudian dituliskan dalam state diagram. Ini state 01, next state-nya 00, output value-nya 11, kemudian 01, 10, 01, 01. Nah, untuk input value yang sama dengan 1 juga tidak berbeda. Kemudian untuk next state 10, output value-nya 00, 11, 01, 11, 10. Nah, dari tabel inilah kita akan coba membuat state diagram di bawah. Saya gambarkan di sini state diagramnya. State diagram inilah yang kemudian akan mempermudah kita dalam membuat diagram trellis dalam proses encoding ini. State diagramnya kita akan coba gambarkan terlebih dahulu di sini. Untuk current state 00, kemudian untuk current state 01 di sini saja sepertinya. Kemudian untuk current state 10 dan untuk current state 11. Kita bisa lihat di tabel di atas, untuk current state 00 dan input value 0, maka next state-nya adalah 00. Dan ini untuk input value 0, artinya untuk 00 itu untuk current state 00 kita bisa lihat di atas bahwa next state-nya adalah 00 untuk input value 0. Sehingga saya akan tuliskan di sini dengan format input value 0 garis miring next state-nya. Input value garis miring output value-nya. Output value-nya adalah 00. Kita bisa lihat di sini output value-nya 00. Kemudian kita selesaikan dulu untuk input value 0. Kita bisa lihat di sini untuk 01 yang ini 01 next state-nya adalah 00. Artinya kita buat garis ke atas. Dan ini masih dengan input value 0, output value-nya adalah 11.
Nah, selanjutnya untuk current state 10, maka next state-nya adalah 01. Jadi ini akan kita coba geser ke bawah, 10 ke 01. Kita lihat lagi, ini masih di input value 0 garis miring, output value-nya 1, 0. Kembali ke current state lagi, kita lihat di sini current state 11, next state-nya adalah 01. 11 ini, dan ini adalah next state-nya 01. Tetap di input value 0, output value-nya kita lihat adalah 01. Maka selesai sudah untuk input value 0. Namun belum selesai, kita juga akan gambarkan state diagram untuk input value 1 karena ini adalah a binary code. Kita lihat untuk current state 00, input value-nya adalah 10. Artinya kita tarik garis dari 00 ke 10. Input value-nya adalah 1 garis miring output value. Output value-nya adalah 11. Kemudian kita lanjut ke current state 01. Current state 01 untuk input value sama dengan 1, maka next state-nya adalah 10. Dari 01 kita tarik ke 10. Dan ini adalah input value-nya 1, output value-nya adalah 00. Kita lanjutkan lagi untuk current state 10. Current state 10, maka next state-nya 11. Input value-nya 0, input value-nya 1 garis miring, output value-nya 01. Dan terakhir untuk current state 11, untuk input value sama dengan 1, next state-nya adalah 11, artinya ke diri dia sendiri. Input value-nya 1 garis miring, output value-nya 10. Kalau saya buat tadi cara menulis apa yang ada pada garis state diagram itu input value garis miring output value. Jadi untuk contohnya yang ini input value-nya 1, output value-nya 01. Nah, kita bisa lihat perpindahan dari satu state ke state lainnya. Di sini urutannya kita bisa lihat dari shift register diterjemahkan kepada state diagram. Nah, state diagram inilah yang akan menjadi dasar kita dalam membuat trellis diagram dalam proses encoding. Nah, setelah ini kita akan melakukan encoding menggunakan trellis diagram. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembuatan trellis diagram. Jadi dari state diagram, saya coba tadi tuliskan lagi di sini. Proses encoding ini kita akan lanjutkan dengan trellis diagram. Bedanya antara state diagram dengan trellis diagram yang akan kita buat ini, kalau kita lihat di sini, state diagram hanya memperlihatkan bagaimana perpindahan dari satu state ke state lainnya untuk input value 0 dan 1. Sementara trellis diagram perpindahan state-nya nanti akan disusun berdasarkan waktu atau time ya. Nah, pada dasarnya trellis diagram dibangun menggunakan matriks dari simpul. Jadi kita akan coba membuat simpul-simpul untuk binary code. Kita akan mengasumsikan initial value-nya itu adalah, jadi kalau saya buat matriksnya di sini, mungkin saya gambar simpul itu seperti ini saja. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini akan ada simpul lagi, dan ini diurutkan berdasarkan waktu. Kalau saya gambarkan, mungkin di sini bisa saya buat T sama dengan 0, T sama dengan 1, sampai kapan tergantung dengan code word yang akan kita encode. Anggap saja sekarang kita akan
melakukan proses encoding dengan input bit streamnya. Saya tulis di sini, input bit stream yang akan kita encode itu adalah 11011 dan ini dimasukkan ke dalam encoder. Nah, bagaimana mengencode input bit stream 1101 ini? Kita memanfaatkan state diagram ini untuk membuat diagram trellis diagramnya. Jadi di sini kita buat kondisi awal dengan simbol A nama 00, kemudian B itu 10, C itu 01 dan D itu 11. Nah, kita bisa lihat di sini ada panjang dari code word itu adalah 5, sehingga waktu yang akan dibutuhkan juga sampai T sama dengan 5. Kalau saya boleh gambarkan di sini, ini T sama dengan 2. Lalu di sini mungkin ini T sama dengan 3. Kemudian ini T sama dengan 4, dan ini T sama dengan 5. Di bawah sini saya akan berikan space untuk menuliskan inputnya tadi, dan ini hasil encode. Kita akan coba tuliskan di sini nanti. Baik. Sekarang kita akan coba bangun trellis diagramnya dengan tetap melihat kepada state diagram di atas. Nah, untuk pertama kita akan lihat state awalnya itu dimulai dari 00, dan kita lihat 00 itu next state-nya adalah 00 untuk input bit 0. Jadi kalau di sini saya akan coba bedakan, pena yang ini akan saya manfaatkan untuk input bit 0. Kemudian saya akan gunakan pena yang biru untuk input bit 1. Jadi untuk input bit 0, next state-nya adalah untuk current state 0, next state-nya adalah 00 untuk input bit 0. Jadi ini saya geser, lalu saya tulis 00. Saya menggunakan pena ini, artinya ini adalah input bit 0. Kemudian 00 untuk input bit 1, dia next state-nya adalah 10. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf, saya gunakan tetap warna biru. Jadi kalau kita melihat ke atas, untuk input bit 1 dari state 00 kita menuju ke 10. Jadi ini saya gambar ke sini. Nah, ini yang kita tuliskan di sini adalah output value-nya. Output value-nya berarti di sini 11. Kalau tadi kan di sini 00, ini 11. Nah, kita boleh melihat ke bawah. Input bit yang kita akan coba encode ini adalah 1 1 0 1 1. Jadi kalau kita melihat ke sini, kita mencari output value dari input bit 1 karena inputnya 1. Jadi kalau kita lihat ke sini, artinya output yang kita akan ambil adalah 11 karena 11 merupakan representasi 11 merupakan output value dari input value 1. Jadi kalau gitu saya tuliskan di bawah 1 1.
Kemudian state selanjutnya. Nah, dalam trellis diagram pada saat kita masuk ke T sama dengan 2, maka tetap saja kita harus menuliskan state sebelumnya. Jadi saya akan gambar state sebelumnya tetap ini. Lalu ini. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi kita udah sampai di 10. Nah, apa yang karena di T sama dengan 1, 2 simpul ini kita berhenti sampai 2 simpul ini, maka simpul ini sudah kita teruskan. Lalu bagaimana dengan simpul ini? Simpul ini artinya dalam state sekarang adalah 10. Kalau kita lihat ke atas state 10 itu untuk input value 0 dia akan menuju ke 01. Untuk input value 0 dia akan menuju ke 01. Jadi begini saya tarik. Ini untuk input value 0. Output value-nya berapa? 10. Begitu. Lalu bagaimana dengan input value 1? Untuk input value 1 kalau saya tarik, saya lihat ke atas, maka dia menuju ke 11. Saya gunakan pena biru. Dari 10 kita menuju ke 11. Output value-nya adalah 01. Nah, sampai di sini kembali kita harus lihat ke bawah. Di sini kita lihat input bitnya adalah 1. Antara 4 transisi yang kita lihat pada T sama dengan 1 menuju ke T sama dengan 2, maka yang bersambung dari encode pertama yaitu 11 antara berarti transisi selanjutnya kalau tidak 10 adalah 01, sementara yang memiliki input value 1 adalah 01, sehingga kita pilih ini karena input yang diminta 1, sehingga saya tulis di bawah 01. Kita lanjutkan lagi sama seperti sebelumnya, kita tuliskan state yang sudah dilakukan. Lalu ini kemudian ini kemudian ini. Nah, sekarang kita lihat dari 1, 2, 3, 4 simpul, 2 simpul ini sudah melanjutkan jalur transisinya ke T sama dengan 3, sementara yang ini belum. Dan ini kita lihat posisinya current state-nya adalah 01. Kalau kita lihat ke atas 01 untuk input value-nya 0, maka dia menuju ke 00. Dari 01 maka dia menuju ke 00. Input value-nya adalah 11. Kemudian kita lihat lagi 01 selain ke 00 dia menuju ke 10. Selain 00 dia menuju ke 10. Itu untuk input value 1. Sehingga saya gunakan pena warna biru. Dari 01 menuju ke 10. Output value-nya adalah 00. Gitu. Apakah selesai? Belum, karena kita masih ada satu simpul lagi yang belum melanjutkan transisinya. Nah, kita lihat 11 sekarang. 11 itu dia kembali ke dirinya sendiri, next state-nya untuk input value 1. Jadi saya akan tarik kembali ke 11 itu dengan output value-nya 10. Sementara 11 menuju ke 01 untuk input value 0. Dari sini saya akan tarik ke sini untuk input value
0 dengan output value-nya 01. Nah, sampai ke sini tadi kita lihat bahwa jalur yang dilalui 1101 sampai di sini input value yang ada adalah 0, artinya kita ngambil yang garis hitam yang ini, berarti di garis hitam ini output value-nya 01, maka kita tuliskan 01 di sini. Belum berhenti sampai di sini, kita lanjutkan lagi langkah selanjutnya. Kembali kita tuliskan state yang sudah ada. Saya tuliskan dulu 00, ini 11, kemudian ini 10, lalu ini 01, kemudian kita mulai dari bawah lagi, ini 10, lalu ini 01, kemudian ini 00, dan ini 11. Apakah ada state yang belum dijalankan dari T sama dengan 3? Ternyata sudah. Jadi kalau kita lihat urutannya, saya boleh tebalkan mungkin dari yang pertama ini, dari sini gitu, mungkin terlihat lebih tebal. Kemudian 01, selanjutnya untuk input value 0, kemarin tadi kita ambil 01. Nah, dari sini ada dua kemungkinan. Ini untuk input value 0 dan ini untuk input value 1. Kita lihat di bawah input value-nya 1, berarti di sini kita ambil output value 00. Saya coba tebalkan lagi. Nah, saya akan coba gambar panahnya sehingga lebih jelas. Nah, belum selesai, kita masih harus menuju ke T sama dengan 5 untuk mengisi encoding pada input bit terakhir. Ya, pada dasarnya sama saja. Kita tuliskan state yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ini juga, lalu ini, lalu ini 00, lalu ini 11. Nah, sampai di sini kita lihat tadi kita sudah sampai di titik ini, maka kemungkinannya hanya ini untuk input value 0 dan ini untuk input value 1. Sementara kita lihat inputnya adalah 1, sehingga kita ambil yang ini. Untuk yang ini kita dapatkan output value-nya adalah 0, 1. Nah, sampai di sini maka selesai sudah proses encoding kita. Kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil encodingnya. Jadi input yang tadinya 11011 setelah di encoding sebelum dikirim ke channel, maka ini adalah hasil encode-nya 1101 01 00 01, tinggal kita gabungkan. Jadi kalau saya tulis di sini 11 01 01 00
01. Nah, ini adalah hasil dari proses encoding, atau saya boleh tulis di sini ini adalah encoded bits-nya. Nah, setelah ini kita akan coba melakukan bagaimana proses decodingnya, juga menggunakan trellis diagram.